Islam ini bagaimana nanti dan nanti sampai hari kiamat. Diceritain sama Nabi, masa depannya itu bagaimana diceritakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oh nanti kita bakal ke mana? Ke Yaman, buka pintunya Yaman, bakal kemana? Ke Mesir, bakal ke sini. Ceritain sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kata sahabat, ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Dari ceritanya itu Allah nutupin sama sahabat. Ada yang sebagian ini yang ingat cuma masalah ini, yang ini ingat masalah ini. Nah, ada kemungkinan ada dan cerita sampai di kota Tarim pun Hadramut semua itu diceritakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ katanya ada yang bilang Sayyidina Abu Bakar tabarukan sama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak gara-gara Sayyidina Abu Bakar sendiri doakan Tarim, akhirnya dijadikan Tarim ini 3 sebab. Ya, didoakan dengan 3 sebab. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar doakan kota Tarim ini airnya itu nggak habis-habisnya. Ya, sulit itu. Soalnya air itu tempat pencarian hidup pertama. Gara-garanya ini Sayyidina Abu Bakar ketika dia jadi khalifah, sahabat ini nggak mau Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sebagian nentang. Kenapa? Karena di zamannya Nabi ini bayar zakat, mereka mau bayar zakat. Sedangkan zamannya Sayyidina Abu Bakar suruh bayar zakat, mereka nggak mau bayar zakat. Kenapa nggak mau? Gara-garanya kalau bayar zakat dulunya itu ngasih zakat onta atau duit sama Nabi SAW, didoakan sama Nabi. Ketika doanya Nabi bagaimana? Dapatnya double dia. Dia ngeluarin zakat kambing 1, tahun depannya dia bisa dapat 2. Dikasih barokah, didoakan sama Nabi ya. Ketika Nabi meninggal, siapa yang mau doakan? Sayyidina Abu Bakar. Bahasa kita ini satu kelas sama kita, ya kan? Sahabat itu satu kelas semua. Kok kita mau doakan gini? Kita bisa doa sendiri, nggak mau ngeluarin mereka jadi. Siapa yang mau balas kita ngeluarin harta ini? Kalau sebelumnya kan kita ngeluarin harta, Nabi yang balas didoakan. Ini siapa? Abu Bakar. Sama satu kelas sama kita, bahasanya gitu. Sebagian nggak mau mereka. Jadi dituntut sama Sayyidina Abu Bakar nggak mau dipisahkan antara Islam dan zakat tersebut. Akhirnya diperangin. Jadi jadi khalifah suruh baiat perwakilan. Jadi di kota Hadramut ini perwakilannya Labid bin Ziyad dia utus. Jadi dia datang baiat, dia salaman sama orang-orang pemilunya begitu zaman dulu. Salaman ngewakilin. Diwakilin dia. Semua orang sebagian itu nentang. Iya, bayar zakat gak mau. Akhirnya diperangin. Kayak begitu. Sampai kecuali di Tarim sini. Begitu nyuruh baiat Sayyidina Abu Bakar, semua kumpul orang Tarim, nggak ada satupun yang tertinggal. Bahkan menawarkan diri untuk memerangi orang-orang yang selain Islam dan menentang zakat tersebut. Sampai banyak yang meninggal di sini, diutus di sini banyak yang meninggal, 150 orang. Nah dari situ senang Sayyidina Abu Bakar nggak ada yang melawan di kota Tarim sini. Dan juga mungkin dia dengar kabar dari Nabi, dia doakan 3 itu. Yang pertama airnya nggak pernah habis di sini. Yang kedua katanya ulamanya ini tumbuh sebagaimana hujan yang menumbuhkan rumput. Ya, ulamanya bakal banyak di kota Tarim. Maka dibilang kota 1000 wali atau 10.000 wali. Dan dibilang mana wali-wali tersebut ya? Kita tinggal datang ke sini, saya tinggal di sini, mana 10.000 wali, 1000 wali, mana kita tahu di kota Tarim. Kota Tarim ini kecil ya. Itu belakang sini namanya kota Aidit, sudah bukan masuk kota Tarim. Zaman dulunya bukan masuk kota Tarim. Kota Tarim ini dari bagian Zambal sini sampai belakang Masjid Muhdhar itu Tarim. Sisanya belakangan itu bukan kota Tarim disebutin lagi. Ada Al-Hawi, apa itu bukan Tarim lagi. Iya, ini ada kota Tarim kecil dibilang 1000 wali. Dari mana? Katanya banyak di sini namanya wali mastur. Iya. Wali yang mastur. Wah, artinya orang wali aja tahu dan sebagian orang dari kita tahu. Pernah berapa kali kayak jangankan gini di ziarah Nabi Allah Hud, kita yang tahu sendiri ziarah Nabi Allah Hud. Yang bagian Buhur itu orang Badui biasanya, orang desa, ya orang-orang asli pedalaman sini. Khidmahnya dari kakek-kakek dia. Ini orang ini tahu orang Afrika. Kalau orang kita nih kayak gini nggak dibilang hitam kita, dibilang coklat. Yang hitam tuh orang Afrika, benar-benar hitam, dan orang-orang sini pun begitu hitam. Iya. Ini orang lagi bagiin buhur yang khidmah. Ada anak-anak baru, anak Melayu di belakang itu. Pada ketawa, kata dia orang. Oh katanya yang bagiin arang sama arangnya warnanya sama.
Dia bilang begitu. Anak-anak ini di belakang nih lagi ziarah pas di gubah itu dibagiin begitu. Pas kita lewat aja, nggak boleh bilang begitu, nggak boleh ngomongin orang begitu, gitu. Nggak lama orang yang bagiin buhur nih di depan ya, bagiin buhur. Sampai ketika sampai ke depan anak-anak itu, dibilang sama anak itu, walaupun apa kulit saya hitam, hati saya nggak sehitam kamu. Dia bilang gitu. Terus dia jalan lagi. Itu jarak jauh nggak bakal dengar. Kalaupun dengar nggak bakal ngerti, ngomongnya bahasa Melayu. Artinya nggak tahu orang di sini kayak gimana, orang-orang di Tarim. Yang ketiga katanya ulamanya itu dijaga sampai hari kiamat. Bukan cuma pas selesai hari, enggak, sampai kiamat, sampai sekarang pun banyak yang wali-wali nggak tahu kita yang mana. Ya, orang-orang di Tarim kayak begitu. Yang kedua katanya itu barakah dari kota Tarim. Nah, dari situ nanti silsilah yang kita ceritakan tentang Faqih Muqaddam, kemudian dari Nabi SAW yang dimimpiin dapat barakahnya Faqih Muqaddam dan jadi penerus Nabi SAW, sampai dibilang di kota Tarim ini keistimewaannya nggak ada satupun orang di kota Tarim yang tumbuh kumisnya kecuali dia mukasyif. Artinya dia sudah tembus, dia ngerti hatinya orang, dia bisa ngelihat orang. Dan gak mau ulama-ulama di Tarim ini, orang-orang Tarim ini keluar dari Tarim, gak ada yang mau. Tahu Habib Thaha bin Ahmad, Habib Thaha bin Umar As-Segaf yang di mana? Di Sewun. Asalnya nggak ada habaib di Sewun itu. Terus ada nanti Masjid Thaha, dia yang pertama kali datang. Nanti anak ceritain tadi di situ ya. Ini Faqih Muqaddam. Dari situ dia dapat sirnya daripada Nabi SAW. Kemudian dia dari penerus Nabi. Makanya ziarah di sini kan Nabi Abdullah Haddad. Barang siapa yang pengen mencium baunya surga, hendaklah berdiri di depannya Faqih Muqaddam. Kalau hatinya kamu bersih, kamu bisa mencium daripada baunya surga. Dia bilang begitu. Ibaratnya kalau haji itu Arafah, ya. Kalau kita haji, apa rukun yang paling penting yang nggak bisa ditinggal? Arafah. Dan ziarah Zambal, Arafahnya ziarah Zambal itu ziarah Faqih Muqaddam sama anaknya Alwi. Nah, jadi kalau sudah ziarah dua ini terserah kamu mau kemana aja. Tapi yang itu tadi. Ya. Jadi setelah dua itu, kemudian sebelum ziarah di sini dibilang kalau kita masuk kan ada qasidahnya Habib Abdullah Haddad, ala ya bakat manzarahum bisidqi wandar. Dibilang manazil khair sadah ini tempatnya sebaik-baiknya sadah katanya. Likullin nasi godah di kepemimpinan orang-orang tersebut. Mahabbatuhum sa'adah, dan kecintaannya tersebut akan membahagiakan kita katanya. Ala ya bakat manzarahum, beruntung bagi orang-orang yang ziarah kepada mereka. Bisidqi wandar ilaihim, dengan sungguh-sungguh datangnya kita niatnya kita ziarahnya diperbaruin, kita niat ziarah orang soleh, kita niat iman kita ditambah, kita niat apa yang kita mau, yang niat baik kita niatin di sini. Wandar ilaihim, minta kepada mereka katanya. Ini kullu matlubuh tayasar, insyaallah semua yang kita mau digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah Haddad bilang begitu. Ini Faqih Muqaddam. Kalau istrinya yang itu. Belajar lagi? Kecil. Ya, itu Baba Zaid. Iya. Zainab. Iya.